5 hal ketakutan yang sering banget orang rasain ketika berbicara di depan umum. Yang pertama sama seperti yang dikatakan oleh Arsyila, bahwa takut diejek atau dikritik. Benar ya penyebutannya? Arsila. Oke, sorry, makasih ya. Yang kedua yaitu apa teman-teman? Mengenal blank. Biasanya gara-gara apa? Grogi, gugup, gak tahu mau apa yang disampaikan. Selanjutnya yang ketiga, takut berbuat salah, takut ngomongnya typo, belibet, ya. Selanjutnya apa? Takut terlihat gugup. Di sini siapa yang biasanya kalau di depan disuruh ngomong gugup? Semuanya gugup. Tapi kayak Surya enggak ya, paling lapar aja ya. Oke. Dan yang terakhir takut dianggap pembual. Ada yang punya teman gebuh sini? Oh, nggak ada yang tahu gebuh ya? Lemes. Ada yang buatnya lemes ini. Oh beda lagi. Ember. Jadi kalau misalnya ngomong tuh suka bohong gitu kan, suka melebih-lebihkan gitu ya. Boleh selanjutnya next. Dan teman-teman sangat wajar sekali kalau kalian takut untuk berbicara di depan umum. Karena menurut survei dari lembaga di Amerika Serikat bahwa public speaking itu lebih takut untuk ngomong di depan ketimbang dia mati. Tapi poinnya di sini adalah secara survei itu persentase lebih banyak orang takut untuk tampil di depan umum karena berbagai faktor yang tadi. Selanjutnya, dan teman-teman semuanya, ini ada beberapa cara ya untuk kita bisa menghilangkan ataupun mengurangi rasa takut ketika ngomong di depan umum. Ya, kalau dari teman-teman sendiri, yang poin pertama adalah kita harus mulai untuk mengubah mindset dan juga pikiran kita. Pertanyaannya, kalian sebelum tampil udah takut duluan? Bener ya? Ketika kalian sudah takut di awal, ketika pemikiran kalian sudah negative thinking, itu akan menghasilkan yang namanya negative feeling. Ya. Dari negative feeling akan menghasilkan negative action, teman-teman. Ya. Jadi ini sangat berkorelasi. Maka dari itu dari awal teman-teman harus merubah pemikiran bahwa public speaking itu tidak semenakutkan itu. Selanjutnya yang kedua, apa teman-teman? Mulai berpikir positif. Ini adalah kebalikan dari yang tadi, teman-teman. Kalau teman-teman di awal sudah berpikir negatif, maka berpikir positif. Ya, contoh Surya. Ya, kenapa ada kenal kalau ngomong Surya ya? Surya dari awal berpikir, aku nggak takut kok untuk ngomong di depan. Paling cuma lapar dikit aja. Jadi kealihkan teman-teman, ya. Yang penting aku ngomong di depan, aku pede, selesai. Ya. Jadi yakinkan diri teman-teman bahwa tidak ada hal yang semenakutkan itu. Ya. Yang ketiga teman-teman apa? Ada yang tahu nggak apa itu afirmasi? Afirmasi itu adalah kata-kata positif yang menguatkan kita. Contoh, mungkin nanti kita coba praktek bareng ya teman-teman ya. Misal Surya tadi sebelum tampil, Surya sudah mengafirmasi diri. Oke, aku pasti bisa. Karena aku cakep, aku ganteng, kata-kataku bagus. Kenapa ketawa? Tapi benar teman-teman, dan aku pasti bisa tampil dengan memukau. Kira-kira kalau kita ngeyakinin diri seperti itu, jadi lebih gini nggak, yakin nggak untuk tampil? Oke, coba kita sepakatkan bersama-sama teman-teman untuk kita ucapkan bareng-bareng. Boleh? Boleh ya? Harus kompak. Kita coba afirmasi diri kita bareng-bareng supaya nantinya kita berani untuk tampil di depan. Ya? Oke. Aku calon OSIS SMK TI Global Bandung. Aku hebat. Aku cakep.
Pertama aku contoh, ya, aku bisa tampil di depan. Dan aku bisa buat dia suka sama aku. Oh nggak bisa? Siapa yang bilang nggak bisa? Kenapa nggak yakin? Beda agama. Oh beda agama. Oh. Sebentar, ini kenapa jadi curhat Raisya? Aduh, mohon maaf, refleks. Oh refleks ya. Kamu yakin? Oh dia yakin tapi kamu nggak yakin. Kebalikannya. Oh kebalikannya, kamu yakin tapi dia beda keyakinan. Kasihan ya teman-teman ya. Ada yang mau sama Raisya? Ya, jangan. Oh jangan ya. Tinggal di mana Raisya? Di sini. Spesifiknya di mana? Aku tinggal di Jalan Kargo di belakang Citraland. Oh, sudah berapa lama di Bali? Dari umur. Ya, coba kita lagi bersama-sama. Aku yakin aku pasti bisa. Ketika ngomong di depan, aku pasti akan memukau dan buat yang menonton aku menjadi terkesima. Oke, sudah saya. Oke, sorry ya, kayaknya kamu bakal jadi praktek deh, cuma praktek bareng deh. Selanjutnya teman-teman, yang keempat adalah apa? Kira-kira kenapa? Apa korelasinya dengan pernafasan? Biar apa? Gak deg-degan, biar intonasi. Apa intonasinya? Oke, waktu ngomong biar gak kecepatan. Ada lagi yang tahu kira-kira teman-teman? Kenapa kita? Buat ngurangin rasa grogi. Buat ngurangin rasa grogi. Jawabannya benar teman-teman. Karena biasanya kalau kita takut, kita grogi. Pernah nggak sih ngeliat temennya kalau ngomong getar kayak gini mikir? Atau kalau lagi megang buku, megang HP kayak gini, sering ngeliat ya? Itu biasanya ketakutan muncul, kemudian akan timbul efek jantung yang berdebar, ya, deg-degan. Di sini selain deg-degan maju di depan, ada nggak yang deg-degan kalau melihat crushnya di depan? Oh, semuanya ya. Sebentar, aku ingin tahu nih. Tadi refleks dari Maila ya. Di sini yang mana? Dalam komunikasi ya itu ada beberapa persen hal yang penting sehingga komunikasi itu dapat tersampaikan. Kita berbicara ada namanya 3V teman-teman. Ya. Menurut Bapak Dokter siapa? Mister siapa? Iya. Menurut Bapak Albert, ya kita pakai Bapak Albert aja ya. Kalau Mister kayaknya terlalu luar banget ya. Kata beliau, ya dalam komunikasi ada namanya 3V. Yang pertama adalah verbal. Ada yang tahu apa itu verbal? Verbal itu adalah kata-kata yang kita ucapkan, kita sampaikan. Contoh teman-teman, ya. Verbal itu cuma ada 7% teman-teman. Misalnya, Surya, tolong dong berdiri. Oke, ini kata-kata verbal teman-teman. Terima kasih, ya. Sekarang kita coba bandingkan. Coba kita bandingkan, ya. Paling namanya siapa? Maila, boleh tolong nggak untuk berdiri? Terima kasih. Perbedaannya apa teman-teman? Belum. Perbedaannya apa teman-teman? Pemilihan atau penggunaan kata-katanya. Kalau ke Surya kayaknya lebih ke bro ya. Sur, berdiri nih. Ya. Tapi ke Maila lebih ke Maila, main yuk kan gitu ya. Enggak, maksudnya pentingnya teman-teman kita memilih kata. Ada namanya vokal teman-teman. Ya. Vokal ini memiliki berapa persen dari komunikasi? 38%. Karena gini teman-teman, vokal itu sangat berpengaruh untuk kita berkomunikasi. Karena kalau nggak ada suaranya, itu namanya tebak-tebakan.
kita nggak ngomong teman-teman, ya. Dan ada kalanya suara itu sepenting itu untuk kita menyampaikan pesan atau perintah, ya. Tapi nanti kita bakal bahas lebih tuntas. Dan yang terakhir teman-teman, yang paling penting di antara semuanya adalah visual kita. Visual gak hanya kalian melihat bagaimana penampilan orang yang ada di depan, tetapi bagaimana body language-nya, bagaimana ekspresinya. Kita next, kita bakal membahas kupas tuntas terkait vokal teman-teman. Dalam vokal pun juga ada berbagai aspeknya. Yang pertama apa teman-teman? Intonasi. Kalau teman-teman perhatikan bagaimana intonasi yang Kak Gies bawakan. Kadang ketika Kak Gies ngomong ya intonasinya netral. Kadang semangat banget tuh, ya tinggi ya. Andika. Nah, kadang kalanya ketika lagi ngomong pelan-pelan ya intonasinya rendah. Jadi intonasi itu tergantung pesan yang ingin kita sampaikan. Ketika lagi bercerita, lagi dongeng, lagi nyanyi, tinggi rendahnya nada yang kita pakai itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua ada namanya apa teman-teman? Artikulasi. Artikulasi itu adalah bagaimana kita menyampaikan kalimat ataupun pesan secara dengan jelas. Ya, contoh gungge, bener ya namanya ya, nggak usah tegang, nggak dipanggil ya, nggak disuruh ke depan. Tapi kalau misalnya Kak Gies ngomongnya cepet gitu kan, gungge, nggak jelas, ya. Apalagi kalau misalnya gigal, wih, nggak gigi ya sekalian, tapi senyumannya manis loh. Nggak usah tersipu, aku laki-laki, tenang, aku nggak suka sama kok. Ada juga lagi namanya aksentuasi teman-teman. Aksentuasi itu adalah penekanan. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu nih, ya, ada kalanya kita perlu menekankan kata-kata supaya informasi itu tersampaikan dengan jelas. Ya, jadi misalnya siang hari ini kita belajar apa teman-teman? Public speaking, benar ya? Untuk apa? Untuk melatih cara bicara. Untuk melatih cara bicara, ya. Jadi tekankan. Selanjutnya ada yang namanya speed. Di sini ada temen yang rapper, kalau ngomong cepet banget. Atau yang cepet nggak ada. Semua ngomongnya lambat ya, santai ya. Ya standar ya. Standarnya standar motor atau standar hidup kita gitu. Standar UMR. Iya, jadi kurang lebih teman-teman kalau speed itu adalah bagaimana kita ngomong itu mengatur tempo kecepatannya. Kadang kalau semakin informasinya itu sangat rahasia, biasanya semakin lambat kita sampaikan pesannya. Contoh, Sylvie, kamu tahu nggak ada berita apa? Tapi ini rahasia ya, di antara kita berdua. Oke? Nanti aku ceritain. Halo Kak Gies, sorry. Waktu materinya 5 menit lagi setelah Oke. kita jawab. Iya. Kasih. Boleh kita lanjut lagi teman-teman, ternyata nggak kerasa ya, hampir sejam. Oke, ada power dan juga tone teman-teman. Nanti next kita bakal bahas ya. Selanjutnya, ya ini part yang sebenarnya seru banget tentang body language teman-teman. Tapi poinnya, ketika kita ngomong, nggak cuma mulut kita aja yang berbicara, nggak cuma mulut kita aja yang menyampaikan pesan, tapi seluruh badan kita tuh menyampaikan pesan. Entah dari senyuman, entah dari gerakan tangan, ya, entah dari postur yang saat ini sedang Kak Gies berikan, ya, hingga sampai bagaimana kita memberikan sentuhan. Surya ataupun mungkin Raisya, Iya. sabar ya, Iya. dia mungkin beda keyakinan sama kamu, Kok diungkit terus? tapi Kak Gies yakin akan ada cowok lain yang akan lebih baik menggantikan. Ya. Semoga ya. Ya, semoga. Iya, jadi gitu teman-teman, kita lanjut lagi. Mungkin ini salah satu apa ya? Kak Gies bilang itu adalah boleh next rahasia di antara kita semua teman-teman. Apa itu? Boleh dibantu nextnya? Sudah?
the power of smiling voice, teman-teman. Pastikan ya, entah itu Damar, entah itu Gus Al ya, entah itu Gus Triana, entah itu Gungge, siapapun itu kecuali Giga. Karena Giga kalau ngomong sudah senyum lebar sekali ya. Kalau kalian ngomong dengan teman-teman kalian lagi berbicara di depan, gunakan smiling voice, teman-teman. Ya, karena dengan kita menggunakan smiling voice, itu ngebuat orang yang kita ajak ngomong jadi lebih nyaman. Cuma ini bukan tentang nyaman antara aku sama kamu, tapi nyaman untuk kita ajak berbicara, nyaman untuk kita ajak berdiskusi. Kalau udah nyaman, semua ide itu akan tersampaikan dengan baik. Baik, boleh di next. Langsung aja ke Q&A. Karena waktu kita yang terbatas teman-teman semuanya, ya, kita bakal lanjut ke Q&A dan Kak Gias bakal serahkan kembali acara kepada moderator. Q&A ada, next lagi. Oke, terima kasih Kak Rias. Gimana? Masih semangat? Next lagi. Aku buka sesi tanya jawab 2 sesi, 1 sesinya 2 penanya. Silahkan yang mau nanya bisa angkat tangan. Jangan lewati kesempatan tanya jawab ini guys, karena ini